Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu kawan semua yang berkenan mengikuti kelas ini, berbagai sharing tentang sholat dalam perspektif tasawuf. Yang kali ini kami beri judul sholat tafsir sufi. Insya Allah kita punya 4 pertemuan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pendahuluan secara filosofi tentang sholat itu sendiri. Dan selanjutnya insya Allah kita perlahan-lahan masuk di setiap bagian dari sholat. Nah tentu seperti dalam judulnya, temanya, kita fokus kepada dimensi sofistik, jadi dimensi batin. Nah di luar hal itu mungkin kita tidak mempersoalkan di luar itu. Kita lebih banyak melihat dimensi batin dari sholat itu sendiri. Ini salah satu hadis yang saya yakin sejak kecil kita pernah mendengar tentang ini, bahwa as-sholat imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Dan mungkin sama seperti saya selalu bertanya tentang kenapa sholat itu selalu dimaknai sebagai satu fondasi. Dan insya Allah kalau kita perlahan-lahan masuk dalam dimensi batin pembahasan sholat ini, kita akan menyadari bahwa di sholat itu hampir seluruh relasi hamba dengan Tuhan itu ada di dalam sholat. Entah itu geraknya, kemudian zikirnya, kemudian bacaannya, itu semua bertajalli di dalam sholat. Nah oleh karena itu sholat ini adalah fondasi utama dalam seluruh amal. Makanya dijelaskan seperti itu, bahwa sholat adalah tiang agama atau fondasi. Makanya dalam hadis dijelaskan jika sholat diterima maka seluruh amal diterima, karena memang sholat ini seperti dia laku hati. Nanti kita akan lihat ke depan kenapa sholat ini sebenarnya sangat terkait dengan laku hati. Saya ingat, dan ini sering saya ungkapkan di pertemuan-pertemuan, sewaktu kami pernah mengadakan satu diskusi khusus dengan, pada saat itu yang jadi pemateri adalah Profesor Kausar Azhari Nur. Beliau selaku pemateri dan saya waktu itu moderator. Jadi sesi pertanyaan itu ada salah satu peserta yang bertanya, Prof, kenapa kok saya lebih senang meditasi ya? Maksudnya kalau saya meditasi itu kok lebih tenang daripada sholat. Dan mungkin ada banyak orang yang seperti ini. Jadi ketika kita duduk sendiri, menyepi dan konsentrasi kepada nafas gitu, ini hati kita akan menjadi lebih tenang daripada melakukan sholat, ada gerakan, zikir, dan seterusnya. Nah sebenarnya filosofinya justru di sini sebenarnya, bahwa Islam itu penekanannya kepada ilahi, Tuhan. Jadi penekanannya hal yang paling utama itu adalah kepada aspek ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya seluruh apapun yang dia miliki, baik itu dalam kesadaran jismania atau batinia, semuanya tawajuh kepada
ilahi, dan itu kita lakukan di dalam sholat. Maulana Rumi juga menggambarkan dengan sangat indah tentang seseorang yang kesadarannya itu seperti terpencar-pencar. Misalnya kalau kita dalam sholat, kesadaran entah hati kita kemana, khayal kita kemana, pikiran kita kemana, yang kita ingat apa. Nah, kata Maulana Rumi itu seperti orang yang misalnya tubuhnya di sini tapi matanya nggak tahu kemana gitu. Tangannya entah kemana, kakinya entah kemana. Jadi maksudnya dia pergi berjalan kemana, kemudian tangannya. Dan Maulana Rumi menjelaskan bahwa memang hakikatnya kebanyakan manusia seperti itu. Kita belum menyatu dengan diri kita. Jadi memang sholat itu termasuk amal yang ini ya, tidak mudah gitu. Makanya wajar kalau ada orang yang membandingkan meditasi dengan sholat, dan mereka lebih pilih meditasi gitu, karena memang kesadarannya hanya kesadaran tentang kesendirian ya, melalui konsentrasi pada nafas dan seterusnya. Dalam sholat itu seluruhnya aktif, geraknya aktif, bacaannya aktif, khayalnya aktif, dan semuanya. Jadi dia tertuju kepada satu hakikat. Makanya letaknya sebenarnya di situ. Jadi sholat ini sebenarnya apa yang diri kita yang tercerai-berai, itu kemudian melalui sholat ini kembali disatukan kembali. Matanya kepada Tuhan, pendengarannya kepada Tuhan, lisannya kepada Tuhan, hatinya kepada Tuhan. Jadi itu kembali menyatu. Jadi seperti bagian tubuh yang terpisah-pisah, itu kemudian menyatu kembali, dan itu adalah kesadaran yang kita bisa raih dalam sholat ya. Makanya susahnya sebenarnya di situ, karena kita terbiasa dalam keseharian seluruh daya atau fakultas atau alat yang kita miliki dalam batin itu semuanya aktif dan terpencar, seperti yang tadi dijelaskan. Khayalnya kemana, hatinya kemana, lisannya kemana, dan seterusnya. Jadi dia belum menjadi satu objek. Nah, sholat ini objeknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh gerak, seluruh hal, keadaan, seluruh tawajuhnya, hatinya, semuanya kepada ilahi. Dan makanya alladzina hum fi sholatihi daimun, dalam Al-Quran mereka yang sholat yang senantiasa, yang daim, yang senantiasa sholat itu justru kita sholat kita lakukan sebanyak 5 kali dalam sehari, itu justru kita masuk dalam sholat daim gitu. Maksudnya itu sebagai pengingat. Jadi 5 kali kita laksanakan ini pengingat untuk kita di luar sholat pun kita dalam keadaan sholat daimun. Kapan itu? Ketika kita bisa tawajuh sepenuhnya secara totalitas kepada ilahi, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melakukan itu. Jadi kalau misalnya untuk apa sholat ya, salah satu jawabannya adalah untuk menyatukan kembali diri kita yang tercerai-berai. Maksudnya diri kita yang belum menyatu secara totalitas. Khayalnya kemana, hatinya kemana, pikirannya kemana, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang tercerai-berai. Dan itu yang saya maksud, perumpamaan Maulana Rumi itu sangat indah. Itu kayak kita nonton film kartun yang kalau berjalan tuh, misalnya karena dia jatuh, tidak melihat itu, matanya jatuh ke tanah, kayak kita kira-kira. Jadi waktu kita sholat, tubuh kita sholat, tapi pandangan kita kemana? Itu seperti kita sedang terpisah dengan mata kita, karena seharusnya fokusnya kepada ilahi, tapi pandangannya ke tempat lain.